Shalom sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, ada kabar sukacita yang hendak saya sampaikan kepada Anda semuanya. Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, hari ini gereja merayakan peringatan wajib Santo Carolus Borromeus, seorang uskup, di mana dia sebelum menjadi seorang imam, dia mempunyai karir yang luar biasa. Tetapi dia meninggalkan itu semua, dia menjual seluruh harta miliknya dan memberikannya kepada orang miskin. Dan ketika dia menjadi seorang imam, dia melihat ada begitu banyak keprihatinan pendidikan iman kepada anak-anak dan juga pendidikan kepada calon-calon imam yang kurang memadai. Maka itu dia mulai menggagas sekolah-sekolah minggu dan mulai mendirikan sekolah-sekolah untuk seminari untuk pendidikan calon imam. Tetapi seperti biasa, seseorang yang membawa pembaruan selalu tidak disukai, tetapi dia tetap bertahan, dan kita percaya Kristus ada bersama dengan Santo Carolus Borromeus yang selalu melakukan pembaruan dan pembaruan di dalam kehidupan. Dan dia pun akhirnya diangkat menjadi seorang santo. Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, ketika saya membaca bacaan dari rumus umum yang bersangkutan Injil pada hari ini, saya teringat pengalaman bagaimana kami menjadi seorang pastor paroki ketika kami mendapat tugas panggilan untuk memberikan perminyakan sakramen minyak suci kepada orang yang sudah sakit dan sekarat. Saya sebagai seorang pastor paroki selalu berjuang ketika mendengar ada umat yang ingin meminta minyak suci. Saya selalu berjuang untuk memberikan pelayanan yang terbaik. Saya berusaha cepat-cepat pergi langsung dan berusaha untuk sampai, meskipun itu malam hari, tetap saya usahakan selalu sampai dan berjuang untuk pergi ke stasi kemanapun yang ada permintaan untuk minyak suci. Ada satu pengalaman juga yang sangat menyedihkan ketika ada seseorang ibu yang meminta perminyakan. Ketika sampai di rumahnya, ibu itu sudah meninggal dunia. Karena situasi kami di Papua Selatan, di Merauke, apalagi tugas pelayanan saya dari paroki ke stasi itu cukup jauh. Jadi kami berjuang untuk cepat-cepat untuk sampai tiba di rumah di mana orang-orang meminta sakramen perminyakan kepada anggota keluarganya yang sedang sakit. Ketika belok masuk ke dalam rumahnya, ibu itu sudah meninggal dunia. Ada satu perasaan yang sangat sedih, tetapi saya segera pergi masuk kamar dan memegang tangan ibu itu masih hangat karena dia baru saja meninggal dunia, dan saya segera memberikan sakramen perminyakan. Saya percaya perminyakan yang ibu terima meskipun dia baru saja meninggal, Tuhan pasti memberikan kerahiman kepadanya. Itulah panggilan kami sebagai seorang gembala. Kami juga harus rela berkorban dan juga harus memberikan teladan yang baik kepada umat kami. Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus sungguh-sungguh mengatakan dirinya, akulah gembala yang baik, di hadapan banyak orang-orang Farisi. Dia sungguh menunjukkan bahwa dia adalah gembala yang baik yang rela berkorban bagi domba-dombanya dan juga memberikan teladan yang baik kepada domba-dombanya. Cara menggembalakan domba berbeda dengan cara menggembalakan kambing. Kalau menggembalakan domba, gembala mesti di depan dan domba mengikuti dari belakang. Karena domba itu hanya mau mendengar suara dari gembalanya. Dia tidak mau mendengar suara dari bukan gembalanya. Maka itu gembala selalu berjalan di depan dan domba selalu di belakang dan mengikuti suara dari gembala. Dan tugas gembala adalah membawa domba-domba ini ke padang rumput yang hijau dan air yang tenang. Itulah tugas dari para gembala domba. Dan cara menggembalakan kambing itu berbeda dengan cara menggembalakan domba. Kalau kambingnya di depan, gembalanya di belakang. Karena kambing itu agak sulit diatur dan diarahkan. Berbeda dengan domba-domba yang lebih patuh dan lebih mendengar dari suara dari gembalanya. Dan Yesus menunjukkan bahwa dia adalah gembala yang baik. Gembala yang baik itu ciri-ciri adalah rela berkorban bagi domba-dombanya dan juga memberikan teladan yang baik. Sebenarnya kata-kata Yesus di hadapan banyak orang-orang Farisi sebenarnya hanya ingin menegur orang-orang Farisi. Mereka adalah orang-orang yang mempunyai jabatan sebagai gembala yang mengajar iman kepada banyak orang Israel. Tetapi mereka tidak menunjukkan bahwa mereka adalah gembala yang baik. Malah mereka menunjukkan sebagai gembala yang mencari keuntungan di antara domba-dombanya. Kata-kata Yesus sebenarnya menegur dan ingin menyinggung mereka untuk menyadarkan mereka bahwa mereka juga harus bertobat menjadi seorang gembala yang baik sama seperti Yesus sendiri. Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, Yesus katakan ada juga domba-domba yang bukan dari kandang ini yang harus digembalakan untuk masuk dalam satu kandang yang dimana Yesus gembalakan. Itu artinya keselamatan. Ada banyak orang-orang yang belum percaya pada Tuhan Yesus, belum percaya pada Allah, harus digembalakan supaya masuk dalam satu kandang, dan kandang inilah yang harus digembalakan menuju kepada keselamatan. Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, Anda semua yang dipanggil menjadi bapak rumah tangga, ibu rumah tangga, Anda adalah gembala di rumah. Dalam seruan apostolik dari Bapak Paus Yohanes Paulus II dalam Familiaris Consortio dikatakan bahwa seorang bapak adalah seorang uskup
di dalam rumah. Uskup berarti gembala, pengawas, penilik. Dan seorang bapak itu adalah gembala yang menuntun anggota keluarga, yang menuntun istrinya, menuntun anak-anaknya menuju ke padang rumput yang hijau dan air yang tenang. Oleh karena itu, bapak-bapak yang dipanggil sebagai orang tua, sebagai suami, Anda diminta untuk memberikan satu contoh yang baik kepada keluargamu dan juga rela berkorban bagi keluargamu. Sangat aneh jika seorang bapak yang hidup berumah tangga tidak mau berkorban bagi keluarganya, tidak mau berkorban bagi istri maupun anak-anaknya, dan tidak memberikan contoh teladan yang baik. Berarti pengembalaan di dalam keluarga kecil itu tidak jadi dan tidak berjalan dengan baik. Anda juga dipanggil sebagai seorang istri, Anda juga diminta untuk menjadi rela berkorban dan juga menjadi contoh teladan yang baik kepada anak-anakmu juga, sehingga anak-anak ini juga yang akan mengikuti contoh gembala yang telah dicontohkan. Kita yang dipanggil misalnya untuk menjadi pemimpin, ketua stasi, ketua dewan paroki, atau ketua-ketua apapun pemimpin, kita juga diminta untuk menjadi seorang gembala yang baik. Ciri gembala yang baik adalah rela berkorban dan juga memberikan contoh teladan yang baik kepada domba-dombanya. Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, kita masing-masing mempunyai panggilan. Kita diminta untuk rela berkorban dan juga memberi contoh teladan yang baik. Tetapi pertanyaannya, bagaimana kita bisa menjadi gembala yang baik kalau kita tidak pernah berdoa, tidak pernah meminta kekuatan dari Tuhan? Perlu doa pribadi, perlu baca kitab suci, perlu minta Roh Kudus, perlu juga kita mengaku dosa supaya apa? Kita bisa menjadi gembala yang baik. Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar dari Santo Carolus Borromeus juga. Dia juga berusaha menjadi gembala yang baik, dan yang kita contoh yang paling agung adalah Tuhan Yesus Kristus sendiri. Mari kita belajar dari contoh teladan agung dari gembala agung, yaitu Tuhan Yesus Kristus sendiri. Shalom, Tuhan memberkati Anda semuanya.